Ibu semua untuk mengikuti training pada pagi hari ini sampai sore hari nanti. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan safety induction terlebih dahulu dari Bapak Yudi, selaku manajer HSE dari PT Nitera Mobil Indonesia. Silakan untuk Bapak Yudi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Yudi dari HSE Departemen. Sesuai dengan prosedur yang ada di kami wajib menyampaikan terkait prosedur safety yang ada di kami. Prinsip kami adalah, atau goal kami adalah mencapai zero accident, tidak ada kontaminasi terhadap lingkungan, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, dan kita berupaya tidak adanya narkoba di area perusahaan kami. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami memiliki komitmen atau kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada 4 komitmen yang ada dan disetujui oleh tim manajemen kami. Yang pertama adalah kita berupaya menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, khususnya pekerja termasuk tamu, kontraktor, supplier, atau orang yang melakukan aktivitas di area kami. Yang kedua, mengikuti seluruh peraturan yang ada di Indonesia, khususnya terkait K3. Begitu banyak kebijakan pemerintah, termasuk dari customer maupun dari headquarter kami. Kita berupaya untuk mengimplementasikan seluruh peraturan di area kami. Yang ketiga, kita berupaya mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja dengan beberapa program yang sudah disetujui oleh tim manajemen. Dan yang terakhir adalah kita melakukan perbaikan secara terus-menerus, karena safety itu nggak jauh dari sumber daya, manajemen termasuk budgeting. Jadi step by step kita berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus. Terlepas dari pandemi, ya, jadi sudah kurang lebih 2 tahun kita sudah masa bebas pandemi, tapi ini guna mencegah penyebaran penyakit. Jadi bagi Bapak dan Ibu merasa kurang sehat, terutama batuk, flu, pilek, radang, dimohon menggunakan masker. Untuk masker kita sediakan di klinik, ada di area bawah. Yang berikutnya ini terkait behavior. Jadi memang harus diikuti terutama ketika melakukan pembuangan sampah. Karena memang di kami kita sudah sediakan hampir semuanya ada anorganik, organik termasuk hazardous waste. Kebetulan di area depan meeting ini hanya ada 2 terkait anorganik dan organik yang saya ingat. Anorganik memang kita pisah juga, ada sampah plastik dan sampah kertas. Jadi dimohon bisa mengikuti apa yang menjadi anjuran kami. Terutama ketika masuk area kami memang dilarang menggunakan sandal jepit, jadi menggunakan sepatu tertutup dan menggunakan pakaian yang selayaknya dan sopan. Berikutnya, ini merupakan jalur pejalan kaki. Memang ada beberapa tipe di area kami. Ini kebetulan fotonya yang ada kanopinya, ada juga yang garis putus-putus, ada juga di area produksi itu yang jalur hijau. Jadi tolong mengikuti marka jalan yang sudah kami sediakan. Dan diharapkan tidak menggunakan handphone ketika berjalan. Dan kami melarang mengambil foto atau video tanpa izin dari tim manajemen. Jadi ketika ambil foto di area kami, bisa koordinasi dengan Pak Diswoyo, Pak Widi, atau tim acara yang ada di Nitera.
Di area kami terbagi dua area, jadi zona hijau dan zona merah. Ada tandanya ketika masuk di beberapa akses. Untuk area hijau minimum menggunakan sepatu tertutup jenis apapun, kecuali sandal atau sepatu semi sandal ya, yang bagian belakangnya terbuka itu dilarang karena berbahaya. Dilarang mengambil foto dan video. Dan di area merah atau red zone ini, gunakan jalur pejalan kaki, gunakan safety shoes, ini menjadi kewajiban karena areanya ada risiko licin, ada juga risiko tersandung. Dilarang menggunakan perhiasan seperti gelang, jam tangan, cincin kalung ketika melakukan gemba ke area red zone. Dilarang merokok kecuali di tempat yang sudah sediakan. Kebetulan kami sudah sentralisasi yang ada di depan pos security. Jadi memang ini mengikuti regulasi dari pemerintah. Dilarang mengambil foto dan video, dilarang menggunakan HP saat bekerja dan berjalan. Nah, untuk area hijau, jadi batasnya dari ruangan sini sampai pintu gerbang. Untuk area merah atau red zone itu dari gudang finish good sebelah gedung ini sampai ke belakang. Itu dikategorikan area pabrik karena memang memiliki risiko yang cukup sedang ke tinggi. Jadi memang wajib mengikuti aturan yang ada di kami. Khususnya ketika masuk area pergudangan, kebetulan di kami ada gudang finish good dan raw material karena ada racking penyimpan material di atas ketinggian, minimal menggunakan helm yang warna putih ya. Kita sudah sediakan di rak ketika akses masuk. Jadi itu additional PPE untuk di area warehouse. Ketika kondisi emergency di Indonesia itu lebih cenderung gempa bumi dan kebakaran ya. Jadi gempa bumi memang terakhir 2022 ya. Yang seingat saya yang punya dampak ke operasional kami meskipun tidak lama berhenti. Dan kebakaran itu karena ada listrik, ada chemical, ada bahan bakar ya di area kami. Ketika kondisi emergency dan harus melakukan evakuasi atau terjadi, jadi tolong ikuti. Yang terpenting adalah tetap tenang dan tidak panik, karena kalau kita panik malah menimbulkan bahaya baru. Kalau gempa bumi memang tidak harus langsung keluar Bapak Ibu. Jadi di sini kan ada meja, mungkin ada lemari kayu atau apapun itu, berlindung di bawah meja atau menutupi bagian kepala dengan laptop atau apapun itu, melindungi dari bahaya kejatuhan material. Jauhi area seperti jendela atau lemari yang punya potensi rubuh ya menimpa kita. Apabila kondisinya tidak diatasi atau tidak terkendali, artinya nanti akan berbunyi fire alarm. Kurang lebih 2 menit Bapak Ibu. Artinya tetap tenang dan tidak panik. Nanti ikuti instruksi dari tim emergency response team. Jadi tim emergency response team kami itu ditandai dengan menggunakan topi yang warna biru, itu sebagai leader tim. Yang hijau itu tim P3K, yang orange itu tim pemadam kebakaran. Jadi mereka yang akan lebih aktif ketika terjadi kondisi emergency dan harus melakukan evakuasi. Segera keluar dari tempat kerja melalui pintu exit. Kebetulan ada 2 di sini. Jadi kita pastikan bebas dari material apapun itu. Terutama ketika turun tangga, jangan beralih, tetap pegangan handrail, bantu teman lainnya apabila ada yang hamil, diutamakan. Nanti berkumpul ke area assembly point. Kebetulan assembly point kami hanya ada 1 Bapak Ibu di area lapangan bola. Jadi di area bawah. Nanti kalau dari sini itu turun tangga, belok kanan. Nanti ikutin belok kanan, langsung belok kanan juga. Nanti ikuti instruksi dari tim IRT kami. Setelah berkumpul, tunggu instruksi selanjutnya dari tim emergency, khususnya dari leader IRT. Apakah kita kembali ke tempat kerja apabila kondisinya sudah dipastikan aman, area kerja sudah aman, tidak ada risiko apapun terhadap kita, operasional juga aman.
Apabila memang ada kondisi darurat yang tidak bisa kita atasi atau susulan yang potensi adanya korban, artinya kita harus keluar dari perusahaan PT Nitera, dan makanya itu kita sentralisasi kendaraan di depan supaya bisa bawa kendaraan masing-masing. Ini contoh mapping evakuasinya. Kebetulan kita berada di SCM Building, gedung SCM. Jadi kita berada di sini, Bapak Ibu. Apabila harus evakuasi karena kondisi tidak terkendali, jadi turun tangga belok kanan langsung keluar. Nanti di sini ada lapangan bola jauh dari pohon besar, tiang listrik, gedung, potensi robot. Nanti kumpul di sini, nanti ikuti instruksi selanjutnya dari tim IAPI kami. Kebetulan hari ini tidak ada simulasi evakuasi. Jadi diharap tenang dan tidak panik apabila ada suara fire alarm. Bisa saja memang unitnya error, atau bisa saja memang kondisi darurat itu terjadi, nanti ada paging system sebagai informasi jelas apa yang mesti kita lakukan. Ini menghimbau, jadi disiplin membuang sampah yang tadi ada non-organik, ada organik, terutama di area toilet. Memang ini punya potensi kebakaran karena bisa membuat trafo kebakar karena pompa safety tanknya tidak berfungsi, seperti pembalut, masker puntung rokok, majun, plastik. Terutama ini memang dilarang ya, karena kita sentralisasi di depan. Jadi ini tempat sampahnya untuk 3 warna, dan ini tempat sampah khusus untuk pembalut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai safety induksi dari HSE Departemen. Apabila Bapak Ibu menemukan hazard atau risiko, bisa informasi ke tim acara supaya tim HSE bisa memfollow up dan tidak terjadi kecelakaan terjadi. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi Susanto untuk penjelasan terkait dengan safety induction di PT Nitera Mobility Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan doa pembuka. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kami persilakan untuk Pak Herdian memimpin doa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yudi udah ngasih apa-apa menambah ikhtiar kita buat menyelamatkan diri kita. Sekarang waktunya kita berdoa agar kita memulai hari ini di training ini mendapatkan semua keberkahan. Baik, karena saya beragama Islam, saya akan memimpin doa dengan beragama Islam. Untuk yang beragama lain, mohon berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita buka dengan beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami mohon pertolongan, mohon ampunan, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan dan keburukan amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk kecuali-Mu ya Allah. Dan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ya Allah yang Maha Tinggi, hari ini kami berkumpul untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Jadikan kegiatan hari ini sebagai amalan kami untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Ikhlaskan hati kami, mata kami, tangan kami, kaki kami, seluruh tubuh kami untuk melaksanakan seluruh perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi larangan-Mu. Menerima takdir-Mu ya Allah, karena Engkau yang paling tahu dan yang terbaik untuk kami. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabina wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang berikanlah aku pengertian yang baik. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tidaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Herdian. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti dilanjut langsung Mars Apindo. Baik. Kita menyanyikan Mars Apindo. Kita laksanakan pembangunan dengan hubungan industri Pancasila. Tingkatkan ketenangan usaha menuju cita-cita Indonesia adil, makmur, sejahtera. Baik, terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari tuan rumah PT Nitara Mobil Indonesia, Bapak Widi Indrayanto. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi juga Pak Alfian dan Pak Indra yang hadir di sini dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri menyisihkan waktu untuk hadir di event kali ini. Terima kasih juga kepada Apindo yang telah mempercayakan kembali event yang kedua di PT Nitera Mobility Indonesia. Menjadi kehormatan bagi kami untuk dapat menjadi tempat untuk acara ini. Ya. Perkenalkan, saya Widi Indrayanto, bukan Pak Widi Santosa. Halo Pak Widi. Nah, saya kebetulan in charge di bagian finance, IT dan SCM. Di sini saya diminta untuk mewakili manajemen dari PT Nitera Mobility Indonesia untuk mewakili membuka event pada pagi hari ini. Nah, di event pada pagi hari ini cukup menarik topiknya kalau saya baca di awal, Human Centric Solution for Creative and Innovative Problem Solving. Itu udah mengundang pertanyaan sebetulnya, human centric solution itu apa gitu. Bukan saya nanti akan jelasin, tapi Pak Indra, yang mohon maaf saya belum mengetahui tentang hal ini. Tapi yang jelas problem solving yang kreatif dan inovatif itu akan sangat menarik sekali untuk kita ikuti dalam workshop pagi hari ini, di mana nantinya akan menjadikan Future Leader Development Program ke depannya. Mungkin bukan hanya satu ini saja, tapi ini adalah part dari Future Leader Program, Development Program, yang tentunya akan berguna bagi kita semua yang hadir di sini, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk semua yang hadir di sini akan bisa mencari talent-talent, bibit-bibit baru dari teman-teman kita, rekan-rekan kita yang masih muda. Kita akui kita udah ada sedikit ini ya, berusia. Nah, di mana nanti mereka akan bisa menjadi future leader untuk perusahaan kita, untuk masyarakat, dan berguna buat semuanya. Nah, semoga di workshop kali ini akan menambah pengetahuan, kemampuan yang kita miliki, sehingga kedepannya akan kita bisa aplikasikan ke dalam perusahaan kita maupun ke dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat menjalani workshop di hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat, kata-kata yang salah, sengaja ataupun tidak sengaja saya ucapkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di Pak Yogi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Widi atas sambutannya dari manajemen PT Nitera Mobility Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPK Apindo Jakarta Timur kepada Bapak Dr. Alfian dari PMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, pagi hari ini selamat pagi dan selamat datang ibu-ibu dan bapak-bapak ya, yang segar-segar nih pagi hari ini ya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih ke manajemen PT Nitera, dalam hal ini ada Pak Widi ya, di head office, ada Pak Kis, presiden manajemen, dan juga PT Presena ya. Nah, ada tim nih, Pak Indra ya. Ini karena kan kalibernya sudah multinasional ya, jadi kita bisa banyak setting, berbagi atau berdiskusi ya terkaitannya. Ya, kita memang hari ini berada di ujung Jakarta Timur ya, sebelah selatan. Sengaja kita di sini di PT Nitera. Ini transformasi dari sebelumnya NG Kabusi ya, luar biasa nih, ikutin zaman. Ini udah perubahan nih ya, problem solving dalam menghadapi tantangan yang ada ya. Ya memang di Nitera ini ya kan, ini juga ada kemarin kita lakukan dari P3D ya, dari Kaizen, ada produktivitas, dan saya dapat surprise juga, ternyata mereka ada turun semua, penerapannya sudah sangat baik nih ya. Jadi mereka dari perusahaan-perusahaan yang tanda kutip ya besar gitu kan, multinasional, produknya juga mereka melihat
penerapan di Medera ini luar biasa. Jadi kita berada di sini sebenarnya tepat juga. Sekalian juga kita dari perusahaan supaya dapat feel at home ya, feel at office lah, ya kan? Kalau di hotel kita nggak akan kayak di planet lain gitu. Tapi nanti kita cari dari apa namanya suasana-suasana yang berubah ya. Ya kita hari ini ada beberapa industri ya, ada dari baja, rumah sakit, ya kan, farmasi, gitu kan ya, ada tekstil, ya kan, dan ini nanti bisa sharingnya cukup lengkap nih, Pak Indra ya. Oh ini apa saya minta ini, jelasin ini. Oh ya udah sedikit katanya nanti gue jadi bahannya ini saya sedikit perkenalkan kembali lah atau refresh ya terkait dengan Apindo sebagai organizational profile-nya. Ya, Apindo memang dinyatakan sebagai organisasi pengusaha tertua di Indonesia ya tahun 52, kalau Kadindo tahun 69 ya. Memang awalnya fokusnya ini penyelesaian sosial ekonomi terbentuk saat itu ya, sedikit gambaran. Jadi memang kebanyakannya berangkatnya dari ketenagakerjaan dan kesejahteraan ya di perusahaan, karena pada saat itu baru mulai industrialisasi ya di Indonesia ya, kalau di Eropa juga lebih dulu ya. Nah adalah sebelumnya lagi malah namanya Badan Permusyawaratan ya, urusan sosial ekonomi ya. Kalau Kadin fokusnya memang hanya di perekonomian, kamar dagang ya, ini yang jadi terus berkembang memang di 25 tahun, 30 tahun ya, pas saat ketua umumnya Pak Sofyan Manadi baru dilebarkan ke yang lebih luas lagi selain urusan ketenagakerjaan, perizinan ya, sama pengembangan dan mulai masuk ke ekonomi. Terus sebelum era SBY lah pada saat itu. Ya organisasinya perlu kita tahu bahwa ada GPN, itu kita Dewan Pimpinan Nasional, itu membawahi seluruh DPP seluruh Indonesia. DPP itu Dewan Pimpinan Provinsi, dan di bawahnya ada DPK, itu Dewan Pimpinan Kabupaten Kota. Ya itu ada di seluruh Indonesia saat ini, kecuali yang baru dimekarkan di Papua ya, karena sekarang 38 ya provinsi dari 34, jadi ada 4 tuh. Katanya mau nambah lagi ntar, hanya Banyumas Raya atau apa, mudah-mudahan kita nambah lagi nanti. Ya kita akan dinamis lah ya. Ya oke, tentunya di ADART ada visi dan misi ya, ini memang. Nah ini jadi kita memang fokusnya di visi-misinya memang di sosial ekonomi ya kan, jadi mengembangkan hubungan industrial, melindungi membela pelaku usaha ya, berperan aktif dengan investasi dan penyusunan kebijakan pemerintah. Ya saat ini memang yang diminta sebagai partner pemerintah dalam semua kebijakan yang induknya itu memang Apindo Kadin. Nanti baru di bawahnya sektoral ya, itu yang setiap dari mulai ada Dewan Pengupahan Nasional, provinsi sampai ke kota kabupaten yang ditentukan. Juga ada di LKS tripartit ya, tripartit itu dari nasional, provinsi dan kota ya. Ya kita di sini banyak di Jakarta Timur ya. Oke, nah ini terjemahan ya, kalau di perusahaan ini strategi objektif dari misi yang ada gitu kan ya. Yang untuk di timur kita lakukan ada 8 ya. Kita bahwa dengan bergabung di Apindo tentu kita memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau usulan. Ya sebentar lagi saya akan juga menyebarkan angket karena rencananya di akhir bulan ini ada Rakernas ya, rapat kerja nasional, jadi seluruh Apindo akan rapat kerja di Surabaya di tanggal 28 sampai 30 Agustus besok. Nanti kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah, kendala-kendala dalam kita berusaha ya, baik dari sisi operasionalnya maupun dari sisi pengembangan SDM-nya. Yang kedua, informasi terbaru, yaitu memang jadi update kita karena di Apindo dapat informasi, karena ikut dalam penyusunan kebijakan biasanya dapat langsung, bukan hanya udah jadi, biasanya masih rancangan atau draft tuh dan udah punya gitu kan, didiskusikan bisa disebar. Memang kita kadang-kadang sebenarnya terbatas lah seringkali untuk bisa lebih fokus ya. Konsultasi dan bantuan hukum ya, di tim di Apindo siap. Bila dibilang 24 jam lah, silakan yang mau berkonsultasi free ya, konsultasi ya, nggak ada jam-jaman atau tarif, semua nggak free, silakan.
bicara baik dari sisi hubungan industrial, tenaga kerja secara umum maupun people development. Ya, kita akan siap terima hal itu, ya kan? Juga pertemuan rutin anggota. Ya, ini kita selain acara workshop itu juga ada member gathering ya, itu biasanya setahun 4 kali. Tadinya kita bulan ini kita geser ke bulan depan lah member gathering. Karena saat ini juga hari ini ada member gathering DPP. Ya, saya hari ini bawa izin nanti akan pergi ke Menara BNI 46 ya di Mendem PT Indonesia, ada acara member gathering di sana lagi terkait dengan bahas undang-undang KIA ya, kesejahteraan ibu dan anak, soal cuti melahirkan, cuti apa nih 1000 hari ya. Ya hari nanti siang saya akan bahas hal seperti itu. Oke, lanjut. Ya, tadi pengembangan SDM dan sertifikasi. Jadi kita adakan juga hal-hal seperti ini, workshop, dan di Apindo DKI Jakarta serta DPK juga kita ada LSP untuk manajemen MSDM. Ya, jadi kalau mau sertifikasi, biasanya perusahaan yang vendor-vendor yang multinasional kayak Sentek, dan kalau di audit ada pertemuan tuh kalau nggak punya sertifikat, ya kan? Tapi kalau yang masih umum atau bisnisnya masih pasarnya lokal, biasanya nggak minta sertifikasi. Malah ada di Pricewaterhouse itu seluruhnya harus sertifikasi, ya, baik dari auditornya, ya kan, finance-nya, HR-nya, ya kan, GA semua minta sertifikasi. Ya, kita di Jakarta sudah siapkan RSP-nya dengan nggak jauh-jauh dan kita bisa proses dengan baik. Newsletter ini diskusi antara anggota dan kunjungan anggota. Ini tentunya ya sekarang lagi trennya kan pakai WhatsApp group aja ya, kan? Tapi di luar itu kita bisa melakukan forum-forum ya untuk diskusi secara terbatas. Ini kalau ada hal-hal tertentu biasanya Pak Bambang Adam tuh yang melakukan ini ya. Newsletter dan sertifikasi rekomendasi. Yang ke-8 ini banyak perusahaan-perusahaan yang multinasional atau perlu kunjungan bisnis ke luar negeri. Ini biasanya minta rekomendasi untuk pembuatan apa bulan namanya itu? APEC ya, buat APEC ini. Jadi kalau yang rekomendasi kan agak susah minta rekomendasi dari mana gitu kan ya. Ya ini memang Apindo Kadin bisa memberikan rekomendasi ini. Jadi kalau kita di Apindo, jadi ini beberapa hal yang bisa sama-sama lah kita bangun, kita manfaatkan di Apindo ya. Jadi kalau yang belum dimanfaatkan, manfaatkan ya, karena ini memang kita untuk bersama-sama ya. Kurang lebih itu mungkin ya, biar nggak panjang lebar nanti Pak Indra di waktunya kurang ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Alfian atas penjelasan terkait dengan Apindo, Pak ya, cukup menarik. Nah, untuk selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita memulai workshop atau training pada hari ini. Mohon untuk Bapak Ibu merapat ke depan. Di depan nanti kita akan foto bersama di sebelah sini. Betul di bulan ya? Iya. Baik. Sebelah sini kita menghadap ke pintu depan. Mejanya boleh di Oke. Ada satu ruangan. Baik, kita bagi dua, ada di depan meja dan ada di belakang meja. Wah, ini ada. Bisa dapat di Baik, boleh agak merapat dikit Bapak Ibu. Dapat?
Lagi, Pak. Boleh merapat yang sebelah kanan atau kiri? Ya. Oke. Oke, lihat kamera semua. 1, 2, 3. Oke. Ada gerakan khusus, Bu? Bulan? Oh, nggak ada. Oke, baik. Silakan ganti gaya, Bapak Ibu. Gaya bebas. Masih sama, ya. Oke, sekali lagi mungkin. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai workshop atau training pada hari ini, mungkin tadi saya belum sempat mention ya, atau sudah di-mention oleh Bapak Widi. Jadi untuk workshop pada hari ini berjudul Human Centric Solution for Creative and Innovative Problem Solving. Ya, ini adalah merupakan program dari Presena, Future Leader Development Program. Dan itu apa sih sebenarnya ya? Jadi di sini ada Ibu Wulan yang akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan program yang akan kita dapatkan pada hari ini. Baik, pada Bu Wulan sudah siap? Sorry, Bu Fauzi ya, betul. Mohon maaf. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok terus semangat ya kayaknya ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Fauzia Diah Ayu Paramita. Saya Program Director untuk Future Leader Development Program yang dengan hari ini sesi yang pertama ya, Human Centric for Solution Human Centric Solution for Creativity and Innovative Problem Solving. Nah, nanti di sesi kedua nanti insya Allah di bulan November. Terima kasih banyak untuk Apindo, terutama Apindo Jakarta Timur yang mempercayakan kami menjadi partner untuk memberikan value kepada Bapak dan Ibu, terutama untuk anggota Apindo. Dan ini menjadi salah satu keunggulan menjadi anggota Apindo. Aplaus untuk kita semua. Oke. Ya. Nah, perkenalkan kami dari Presena awalnya dari headquarter kami di managerial skill untuk para bisnis profesional. Kemudian customization program yang sangat tinggi. Kita mempunyai lebih dari bisnis modules yang bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan Asia Pasifik dan global. Dan di sini kami memilih Bapak Indra Suryaatmaja sebagai instruktur untuk sesi kali ini karena beliau jam terbangnya sudah tinggi. Jadi untuk konteks saja, Bapak Indra ini tidak hanya memberikan training di Indonesia saja Bapak dan Ibu, tapi beliau juga memberikan training
di Singapura, Malaysia, Kambodia, ya, dan di Asia Pasifik lainnya. Dan terkadang juga beliau harus terbang ke Tokyo, Jepang, ke headquarter kami, ya, untuk memberikan delivery juga. Gitu. Oke, next. Oke, jadi kita berfokus pada corporate training dan workshop yang seperti hari ini, yang Bapak Ibu ikuti. Lalu kita juga ada coaching dan juga assessment, dan kita ada consulting dan advisory. Jadi kita tidak hanya kita bukan training provider, Bapak dan Ibu, tapi kita adalah business consultant yang dimana Bapak dan Ibu dapat berkonsultasi dengan kami, dan itu free of charge, ya, untuk mendiskusikan bagaimana sih Pak Indra, Bu Mita, Bu Dinta untuk bisa meningkatkan skill manajer kami, kayak gitu, untuk achieve KPI. Nah, itu silahkan bisa dikonsultasikan ke kami. Kami bisa mensupport untuk memberikan desain program yang dimana ini juga bisa lead to behavior change. Gitu. Oke, next. Oke, jadi ini adalah skill yang dimana kami support mulai dari level staff hingga level division head. Ya. Jadi pendekatan kami tidak hanya serius, tapi juga kita akan fun. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar kisi-kisi dari kami, di mana nanti siang kita juga akan melakukan Genba, tapi Genba dalam aktivitas ruangan. Tapi jangan khawatir, latihan nanti akan very komprehensif sekali dan very fun. Ya, next. Oke. Ini next aja Mbak. Oke, ini klien-klien kami di Indonesia maupun di Asia Pasifik. Ya, salah satunya kita sudah berkolaborasi dengan Litera dan juga Toyota Group. Ya. Oke. Nah, kenapa sih Presena membuat program ini? Ya, karena kita tahu bahwa dari World Economic Forum di tahun 2025, tahun depan, ya, kita harus memiliki skill-skill yang paling kritikal, mulai dari analytical thinking, innovation, hingga creativity, originality, dan inisiatif. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita ingin mensupport tidak hanya global, namun juga Indonesia. Next. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di Indonesia? Ya, jadi menurut berdasarkan Kadin, 10,7% orang-orang di Indonesia, workforce di Indonesia itu terklasifikasi sebagai orang-orang yang punya skill. Hanya 10,7%. Ya, jadi 90% yang lainnya kita tidak, orang-orang Indonesia, workforce kita tidak punya skill, maksudnya skill yang mumpuni untuk critical thinking-nya. Dan kemudian berdasarkan ILO dan World Bank, jadi 77 company beranggapan bahwa saat mereka hire manager maupun senior manager, skill-skillnya itu tidak tidak memenuhi ekspektasi. Jadi mereka hire manager, ternyata mereka tidak bisa berpikir strategis dan tidak bisa execution dan strategi. Itu 77% perusahaan-perusahaan yang bilang seperti itu. Dan ini kita kalah dengan Malaysia dan juga Filipina, di mana Malaysia hanya 30% saja yang perusahaan-perusahaannya menganggap bahwa manajernya tidak capable, dan hanya 30% di Filipina yang menganggap bahwa manajernya tidak capable. Ya, jadi perbandingannya sungguh luar biasa. 77% perusahaan menganggap demikian. Ya, dan ini PR besar kita juga, kurang dari 8%. Ya, ternyata di Indonesia ini yang menganggap bahwa people development, skill development itu tidak penting. Itu, maka tidak ada program-program pengembangan untuk future leadernya mereka. Nah, maka dari itu
kami di sini sebagai wake up call ya untuk berkontribusi kepada Indonesia agar kita bisa berkompetisi dengan global market, dengan global situation yang di sini yang dimana sudah AI era ya itu. Jadi banyak yang bilang sebetulnya AI itu tidak mereplace pekerjaan Bapak Ibu, tapi yang mereplace atau yang menggantikan pekerjaan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dapat menggunakan AI. Itu dia. Ya. Maka Bapak dan Ibu harus sudah mengimprove skill-skill how to think, bagaimana berpikir strategik, bagaimana kita memberikan 2 sesi kepada Bapak dan Ibu. Sesi yang pertama hari ini, Human Centric Solution for Creativity and Innovative Problem Solving. Dan kita tidak hanya akan belajar tentang teori saja, tapi nanti di sesi siang, Bapak Ibu akan kita challenge untuk bagaimana menggunakan framework, bagaimana way of thinking dalam real tema ya, dan juga akan melakukan presentasi ya per grup itu menggunakan tema real, tema asli. Kemudian di sesi kedua di bulan November nantinya kita akan mengadakan Leading with Emotional Intelligence. Nah, tidak hanya bisa berpikir untuk memecahkan masalah secara efektif, kreatif, dan inovatif, namun bagaimana sih bisa lead the team? Bagaimana bisa mengempower tim agar bisa mencapai tujuan tersebut? And execution termasuk juga bagaimana bisa mengeksekut suatu project itu dengan empowering tim itu. Jadi leading with emotional intelligence. Dan berbeda dengan tahun yang kemarin, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah hadir ya, ada yang sudah pernah hadir. Nah, bedanya apa? Kali ini kita berfokus pada emotional intelligence. Kita tidak ingin seorang leader hanya sebagai bos, tapi kita ingin men-shape leader as a true leader. Gitu. Oke? Sekian, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke terima kasih Mas Yogi. Ya, terima kasih Mas Yogi. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Fauzia atas penjelasannya yang cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini khususnya akan kita berikan workshop gitu ya. Jadi bukan training Bu ya, tapi workshop gitu ya. Jadi nanti akan banyak aktivitas-aktivitas yang akan memacu kreativitas dan inovatif Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke workshopnya, kita akan break terlebih dahulu selama 5 menit. Jadi Bapak Ibu silakan menikmati snack ataupun kalau yang mau ngopi, ngeteh silakan. Ya, jadi 5 menit kita break dan nanti lanjut materi dari Bapak Indra. Terima kasih.
Tes, tes. Tes, tes. Baru kenalan dulu. Wah, ibu gimana nih bisnis beauty nih? Kita masuk kurang lebih 1-2 menit lagi ya. It's okay dibawa aja kopi-kopinya ke meja ya. Sudah.
Ya, kita sepertinya sudah bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya senang sekali mendengar suara semangat Anda. Ini pertanda orang sudah makan namanya ya. Ya, gimana perasaan Anda di pagi hari ini? Nah, luar biasa. Agak bingung juga gitu ya. Lagi makan ya? Oke, bingung juga kalau lagi makan ngomongnya gimana ya? Oke. Selamat datang di training hari ini di Human Centric Solution for Creative and Innovative Problem Solving. Kita kasih tepuk tangan dulu buat ini ya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah di-share bahwa ini bukan hanya teori, jadi ini ada bagian-bagian yang dimana kita akan latihan. Kalau orang kenalnya biasanya namanya workshop gitu ya. Nah, jadi saya sarankan memang hari ini tolong makan yang banyak ya, serius. Ya, jadi biar kuat juga nanti ngikutin workshopnya ya. Ya, kopi juga yang banyak ya kalau bisa ya, supaya berpikirnya juga bagus ya. Nah, karena kita akan mulai, saya mau pastikan dulu semua sudah ada modulnya di meja. Oke. Anda sudah ada pensil atau pulpen yang Anda bawa sendiri? Ada ya? Oke. Ya jadi kita akan banyak tulis-menulis. Jadi saya sarankan supaya tulisan Anda atau catatan Anda nggak bertukar sama orang lain. Boleh nggak modul Anda dikasih nama? Nah ini penting nih, ya. Tiba-tiba ketukar kan nggak enak kan? Oke, jadi kasih nama. Nah, udah gitu baru. Sepertinya kita sudah bisa mulai ya. Ya, jadi melihat wajah-wajah Anda, tadi saya melihat Anda sepertinya sudah saling ngobrol satu sama lain ya di meja ya. Tapi sudah saling kenal belum satu meja ini? Ada yang belum, cuma tahu nama doang ya. Oke. Tahu temannya dari perusahaan apa? Enggak juga ya? Tahu apakah rekannya sudah menikah atau belum? Ya, kalau yang ini nggak perlu ini. Oke. Nah, jadi gimana kalau di awal pagi ini ya dalam waktu 1-2 menit Anda yang belum kenalan, saling kenalan aja dulu ya. Jadi biasanya kalau kenalan nanya apa sih? Nama, dari mana itu di perusahaan apa ya biasanya ya. Apalagi biasanya ya kalau kenalan nanyanya apa ya? Tinggal di mana? Terus apa lagi? Bagian apa? Oh, ini masih normal nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke lah ya. Kalau gitu bolehlah kita tanya pertanyaan normal dulu lah sama teman-teman satu mejanya ya. Jadi kenapa kita perlu kenalan? Jadi karena di sesi hari ini kita akan ada banyak latihan. Kayaknya kan nggak enak ya, kita mau kerjasama namanya aja kita nggak tahu ya. Bagian apa kita nggak tahu, jadi gimana kalau saya kasih nih sekarang jarum panjang di angka 9 nih. Sampai jarum 5 menit deh, sampai jarum panjang di angka 10 ya. Oke, ngobrol-ngobrol ya. Tapi nanti saya lihat nih situasinya. Kalau sebelum angka 10 kayaknya udah pada kenalan semua, udah pada selesai, ya kita mulai aja ya. Oke, silakan siapa yang mau kenalan dulu di dalam meja masing-masing aja. Nggak usah di kelas. Nggak usah. Dalam meja masing-masing aja ya. Oke, silakan. Yuk, kenalan di meja masing-masing aja dalam kelas ke temannya sendiri-sendiri. Yuk, silakan.